Baik, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Ibu Erma dan Pak Sukamto? Jelas, Bu. Oke, baik, hatur nuhun ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang kalau lihat schedule sepertinya ini terakhir ya pertemuan sebelum kita jelang UAS ya. Eh, Mungkin nanti juga materi akan di-share juga oleh tim dari EduPart ya. Oke, let me share the uh, material today. Apakah slide saya bisa dilihat, Ibu Bapak? Ibu Erma bisa melihat slide saya, Bu? Bisa, Bu, analisis pasar. Oke, good. Thank you. Ya, baik kita lanjutin Apa? ya. Eh, Pak Sukanto join atau bagaimana, Pak Sukanto? Baik, Bu Erma dan Pak Sukanto. Hari ini kita akan diskusi masalah analisis pasar ya. Di mana pasar ini salah satu pertimbangan ketika kita menentukan atau melakukan feasibility study atau studi kelayakan yang kaitannya dengan industri hospitality atau dengan industri pariwisata dan hospitality. Nah, kita akan melihat analis pasar ini dilihat dari profil pasar, analisis persaingan dan analisis peluang. Nah, penting bagi perencana bisnis, konsultan bisnis, seyogyanya juga mengetahui pasarnya siapa, ada tidak, ya persaingan siapa, sehingga resiko-resiko bisnis yang mungkin terjadi bisa diantisipasi sejak dini. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya antara analis pasar dengan studi kelayakan? Tentu saja karena market analysis atau analis pasar itu bisa apa? Pertama bisa memahami produk atau layanan yang diperkenalkan. Nah, kemudian melalui market analysis juga kita jadi tahu nih adanya apa? Pesaing, tren pasar, ukuran pasar atau segmennya siapa? Berapa berapa yang akan menjadi target market kita? Nah, tentu saja sebagai pelaku bisnis ini menjadi penting karena kalau ada pemahaman supply dan demand atau antara permintaan dan penawaran should be balance. Ketika ada produk yang ditawarkan, maka dia juga ada produk yang membutuhkan. Nah, the third part is why market analysis karena juga bisa memahami apakah ada permintaan yang cukup dari produk yang layanan yang ditawarkan. Oke, siapa saja yang menjadi pasar yang potensial. Jangan sampai buat produk tapi nggak ada peminatnya. Atau bahkan kita harus mengetahui sebetulnya apa yang dibutuhkan di customers, ya, dan apa yang diinginkan. Dan ada istilah customer need and customer want, antara yang dibutuhkan dengan yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa analisis pasar itu bisa menyediakan adanya data wawasan tentang permintaan pasar, profil pelanggan, kemudian hasil analis pasar juga bisa membantu melakukan kelayakan pasar. Oke, sehingga ini juga menjadi satu keterkaitan. Nah, kalau kita lihat profil pasar dalam hal ini konteks pariwisata ya, maka kita juga we have to know apakah pasar ini dia dari lokal, nasional atau mancanegara. Nah, kalau Bali misalnya, tentu Bali sudah mempertimbangkan sudah go internasional, tapi bukan berarti dia juga menolak wisatawan domestik atau mungkin lokalnya. Nah, karena ketiga-tiganya memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata yang ada di Bali. Nah, demikian hal juga perilaku ya atau tourist behavior. Perilaku ini juga penting. Jangan-jangan perilaku pesan lokal dengan mancanegara juga akan berbeda.
Dan dampaknya terhadap siapa? Bagi pengelola pariwisata. Nah, oke. Sementara untuk peluang, kita juga harus tahu tren industri pariwisata. Nah, after COVID ya, orang mungkin jadi tidak senang dengan wisata massal, tapi lebih senang dengan solo traveler ya. Solo traveler ini lebih kepada, oh sebentar ini ada WA, berikut konfirmasi sebentar ya. Oh, oke. Pak Sukanto katanya ada tamu. Baik, kita belajar berdua Bu Erma ya. Halo Bu Erma. Iya, Bu. Ya, oke. Oke, kita lanjutin ya Pak Sukanto katanya sedang menerima tamu VIP. Gak apa-apa, kita lanjut aja ya Bu ya diskusinya ya. Oke, peluang di sini adalah trennya apa dan juga peluang pengembangan produk pariwisata yang baru. Jangan sampai produknya itu lagi. Mungkin wisatawan akan merasa bosan, destinasinya itu-itu saja, produk kulinernya mungkin tidak inovasi. Nah, ini juga menjadi penting bagi para pengembang destinasi pariwisata. Untuk strategi pemasarannya ada beberapa hal. Berarti kita harus tahu mereknya apa, gimana cara menyalurkannya, harganya harus seperti apa, strategi promosi yang paling penting apa, apakah melalui iklan, sosial media, atau mungkin konten marketing ya, seperti itu. Kalau Ibu Erma boleh tahu Bu, Ibu kerja di mana Bu? Halo Bu Erma, boleh tahu Bu Erma bekerja di industri mana Bu atau Ibu mengajar? Sebelah kanan. Iya, Bu. Ya, Gimana, Bu? Ibu Erma sendiri bekerja di industri pariwisata Iya, atau benar. Iya, benar. Ntar, Bu. Masukin aja ke situ. Oke, Pak Gilang izin sambil meeting, Bu. Oh ya, mangga, Pak. Oke. Oh, ada Pak Ajis, Pak Tisna, Pak Moyo Aprianto. Oke. Baik, Ibu Bapak, selamat bergabung ya di kelas terakhir untuk eh, SKB, Studi Kelayakan Bisnis. Saya sambil di jalan, maaf ya, Bu. Oke. Ini semuanya sedang pada sibuk ya. Nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Di marketing strategi ada beberapa hal yang juga penting, yaitu tadi we have to know our brand atau merek kita. Ini kira-kira akan digunakan oleh siapa? Ya, kemudian apakah ini juga akan menjadi bagian kebutuhan pasar? Ya, atau juga ini akan menjadi menjadi sasaran potensial market ya. Nah, ini juga menjadi penting consider bagi para perencana bisnis. Oke, Ibu Bapak, ini saya menunjukkan ada dua brand merek ya, berbasis produk ya. Kemudian yang satu Dunkin, yang satu Jayco. Nah, Ibu Bapak boleh menganalisa tentang kedua brand ini ya. Mungkin ada yang berpikir brand ini lebih awal lahir, tapi kompetitornya Jeko mampu bersaing, atau mungkin apa yang ada di benak Ibu Bapak terkait dengan dua brand ini? Dilihat dari persaingan bisnis, dilihat dari komponen mungkin price atau mungkin harga. Kalau harga mungkin rasa juga relatif, tergantung selera. Oke. Silakan Bang Ibu Bapak yang bisa menyampaikan komentarnya. Pak Ajis, mangga Pak Ajis.
Iya, Ibu gimana, Bu? Maaf, Bu. Ya, teman-teman semua, saya sedang share mengenai tentang analisis pasar. Ini ada satu gambar nih, dua produk brand yang berbeda. Satu produk berbasis makanan ya, kayak Dunkin' and Jeko. So what do you think about this? Regarding to the competition, regarding to the taste, maybe price, maybe brand. Ya silakan Pak Ajis. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, Yes, yeah, based on your ini experience. dua brand internasional. Mhm. Yang pertama secara dari sisi harga yang pasti Dunkin Donuts di atas Jeko yang saya ketahui. Mhm. Secara pasar juga Jeko dia merambah ke menengah ke bawah, Mhm. sementara pasar Dunkin Donuts itu menengah ke atas karena dari harga tadi. Mhm. Namun secara kualitas rasa yang saya ketahui eh, dua produk ini tidak beda jauh. Mhm. Meskipun secara harga lebih tinggi dari Jeko si Mhm. Dunkin tadi gitu. Oke. Sehingga karena Jeko bisa merambah ke menengah ke bawah, mereka lebih survive dan ekspansinya jauh lebih baik dibandingkan Dunkin. Alright. Thank you for your comment and your feedback, Pak Ajis. Any other things from the My others, pleasure, please? Bu. Okay, I would like to invite uh, Pak Tisna. What do you think? Do you think that newcomer, I mean, Jeko di sini juga lebih baik dari sisi rasa atau mungkin hal-hal lain ya? Silakan. Ya, silakan. Pak Tisna, Pak Moyo, Pak Gilang, he has a meeting. Probably Pak Tisna. Izin menjawab Oh, sebentar. sure, Pak Moyo. If you don't mind, please open your camera. Kalau menurut saya sih Jeko, kalau tidak salah ya Bu ya, Jeko itu yang memulai harganya lebih rendah gitu ya Bu ya, karena dia membuat donat yang lebih kecil-kecil. Dari sisi ukuran, size ya? Dari sisi ukurannya, jadi si Jeko lebih bisa menjangkau pasar mungkin ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau secara harga sih, kalau nggak salah yang mirip-mirip sebenarnya, tapi hanya Jeko punya dua pilihan donat yang standar gitu ya, yang sama seperti Dunkin dan lain-lain. Tetapi Jeko juga lebih dia yang pertama kalau nggak salah yang buat donat lebih kecil ukurannya untuk menjangkau ke pasar yang lebih bawahnya sih gitu. Gitu sih Bu, kalau menurut saya mah. Menurut Bapak sendiri dari sisi taste, which do you prefer? Bapak lebih suka yang mana? Jeko dan Dunkin, Pak? From the taste, rasa. Kalau soal rasa sebenarnya hampir-hampir mirip ya Bu. Tapi ya kalau memang selera saya sih lebih memang ke Jeko gitu, lebih enak. Saya melakukan survei kecil-kecilan di kelas offline saya. Okay. The students are about masih mungkin remaja lah, semester 6-7. I just feel curiosity, penasaran dari perspektif mereka gitu kan ya. Mereka sebetulnya mempertimbangkan dari sisi rasa dan price gitu kan ya. Seperti Ibu Bapak tadi sampaikan, mungkin dari sisi rasa not too different, nggak terlalu beda gitu ya. Oke, tapi mungkin kalau harga, ada yang mengatakan apa betul Dunkin lebih mahal? Dari sisi harga? Udah lama nggak beli Dunkin, Bu. Kalau Beli Jeko lama masih Dunkin. apa-apa. Oke, baik. Nah,
Tapi Artinya mungkin apa? kalau Jeko Bu variannya sekarang lebih banyak ya Bu ya, nggak cuma Oh, donat Jeko, aja, tapi ada oke. cake juga, Eh, breadnya juga ada gitu ya. Baik, berarti Jeko sudah berani dalam melakukan diversifikasi Ya produk. betul. Oke, different taste, different size gitu kan ya. Sehingga ini juga menjadi strategi bisnis buat mereka. Nah, eh, semua keputusan ada di tangan konsumen. Nah, kita ini belajar pada aspek tertentu. Nah, mari kita lihat, saya akan berikan beberapa 3 gambar ini. Ini kenapa saya tampilkan 3 gambar ini, karena ini penting untuk kita criticize gitu ya, kebertahanan suatu bisnis itu karena apa? Sehingga dikatakan, wah ini nggak layak lanjut nih. Atau ini sebetulnya bisa layak lanjut dengan requirement bla 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 bla. Oke, now let's discuss about Nokia. At the time, pada waktu itu Nokia mengklaim atau mungkin diklaim oleh masyarakat bahwa ini sebagai handphone sejuta umat. Ya, artinya everybody has it, everybody use it, memakai ini gitu kan ya. Nah, and then datanglah competitors, new product seperti mungkin kelahiran Android. Nah, Nokia merasa saat itu berada di comfort zone-nya gitu kan ya. Tidak melakukan mungkin inovasi yang cepat gitu kan ya. Nah, atau mungkin menurut Bapak Ibu yang ada di forum kelas ini, apa yang terjadi sesungguhnya dengan Nokia yang sekarang kian menghilang? Silakan. Izin Bu, izin. Yeah, sure, Pak Ajis. Ini kan sudah viral ya. Bicara Nokia, dan sudah viral dimanapun banyak orang. Kenapa mereka akhirnya tanda kutip bangkrut gitu ya? Sebenarnya akhirnya dia merambah ke dunia Android lagi. Mereka betul-betul bahwa teknologinya dia belum adanya Android itu yang terbaik menurut zamannya dia pada waktu masanya dia keluar ya. Dia bertahan dengan kalau tidak salah itu dengan jaringan OS. Yes, Pak Ajis. Kalau tidak salah ya. Sebelum ada Android. Halo Bu. Yes, Bila? yes. Yeah, sure. I'm still listening. Jadi salah satu faktornya itu dia kokoh dengan dia punya sistem. Kedua, tidak mendengarkan masukan dari pihak konsumen. Karena waktu full Android dia tetap kokoh dengan sistemnya dia yang kalau tidak salah yang OS Edge itu loh yang menggunakan kalau tidak salah juga sistem chipsetnya itu QWERTY. Saya merasakan itu di zaman itu karena saya termasuk merasakan peralihan dari Nokia ada BlackBerry lalu Android dan seterusnya. Jadi menurut saya kenapa akhirnya Nokia tidak bisa survive sementara KFC masih bisa survive. KFC masih mengikuti tren dengan kompetitornya seperti halnya mungkin McD dan lain sebagainya. Sementara Nokia dia tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti di mana ketika sistem Android itu muncul dia tidak mengikuti. Dengan hadirnya Samsung dan lain sebagainya dia tetap sesuai dengan sistemnya dia sehingga dia tertinggal. Padahal konsumen pada waktu itu menginginkan konsumen loyalnya Nokia menginginkan beralih ke Android sementara tidak didengarkan oleh para konsumen sehingga ya akhirnya terjadilah tidak survive itu. Kurang lebih begitu Bu. Okay, thank you so much, Pak Ajis, for your critical point of view ya. Betul kita lihat di beberapa literatur bahwa Nokia merasa I feel in the comfort zone, so nggak mungkin lupa atau mungkin dia telat melakukan innovation. And then when the newcomer, the competitors comes, dia tidak ready gitu kan ya. Nah, kita bisa banyak belajar dari kasus ini gitu kan ya. Ketika satu produk merasa
wah gue waktu dibutuhkan misalnya menjadi sudah umat, tapi ternyata ketika ada produk baru dengan memberikan layanan yang lebih, tentu ada switching behavior of konsumen atau perubahan perilaku konsumen yang sangat cerdas saat ini. Mereka akan swing, beralih. Karena apa? Keberalihan konsumen didorong oleh kebutuhan mereka. Sudah tidak sesuai lagi di era mereka bahwa mereka butuh sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan untuk daily conversation. Okay, thank you. Now, let's go to the second picture. There is KFC. I believe that everybody knows this brand. And almost our family, love it because of the taste, because of the packaging probably, because about the atmosphere or about the services. Nah, kalau melihat ini, kita bisa analisa sebetulnya kompetitor KFC yang ada di, let's say, in Indonesia, siapa sih gitu? Mangga, Pak Budi, mangga Pak Budi. Talking about KFC. KFC kayaknya sih semua orang tahu ya Bu ya KFC ya. Yes. Dan walaupun saya nggak terlalu ngikutin perkembangannya sih Bu, tapi sepertinya sih KFC selalu update dengan keinginan konsumennya apa sehingga dia sampai saat ini bisa bertahan sih. Okay, who is the competitors of KFC, Pak Budi? What do you think? McDonald maybe. McD, even though they have different segment ya, mungkin segmennya kalau McD Maybe McD burger ya? Iya, burgernya bisa aja ya. AW maybe Bu. Apa? AW. Oh, AW ya bisa. Oke. AW atau mungkin dulu mah ada CFC ya. Kentucky Chicken ya, Wendy's. Gitu kan ya, Wendy's ya. Nah, ini juga menjadi pembahasan we can learn how the business survive gitu kan ya. Apakah Ibu Bapak juga melihat bahwa KFC bisa survive dengan banyaknya competitors yang lahir atau yang berdatangan sejauh ini? Kalau saya pribadi lihat masih bisa survive sih Bu. Bisa survive ya. Oke, kira-kira apa yang bisa mempertahankan? Why KFC still survive and why Nokia can't? Nggak bisa. Yang pertama tadi mungkin KFC coba mendengar juga keinginan konsumen Bu. Jadi apa yang ada tren di konsumen, dia coba itu. Kemudian kalau kita lihat strateginya mungkin sama sih beberapa franchise untuk ini. Mereka juga sekarang jadi punya satelit-satelit restoran Bu ya, yang tadinya mereka ada dalam mall gitu, sekarang udah ada di berdiri sendiri gitu ya di beberapa tempat gitu ya, tempat mendekatkan diri ya. Ya betul. Baik. Nah, the last picture we have Kodak. Dulu zaman, nggak tahu apakah zaman Bapak Ibu juga sudah bangga kalau misalnya outdoor activity kita bawa gulungan film, ada yang 24, ada yang 36, masukin Kodak cepat-cepat. Sekarang kan sudah nggak, tapi ada apa dengan Kodak hari ini? Oke, Pak Budi sudah, Pak siapa yang belum cek dulu nih? Pak Tisna, mangga Pak Tisna. Bu Erma, mangga Bu Erma. Atau mungkin mangga silakan yang berkenan sharing tentang Kodak Business Development. Bu, izin Bu. Yes, sure. Yes, mangga. I think Kodak sebetulnya dia terlambat dalam mengembangkan kamera digital, walaupun sebetulnya kalau nggak salah Kodak itu penemu pertama digital sebetulnya Bu, kalau saya nggak salah ya. Cuma terus dia malah kembali ke kamera konvensional dan nggak ngembangin teknologi digital yang sebetulnya dia temukan pertama. Iya. Apa yang terjadi Pak dengan dia tidak melakukan pendekatan kepada konsumen dengan cepat akhirnya? Apa ya? Ya akhirnya ditinggal konsumen Bu, karena Kodak konsumen, betul. Iya, terlalu percaya dengan teknologi apa ya? Film roll itu kan Bu ya? Iya, kalau nggak salah. Ya. Dia nggak mau membunuh bisnis film rollnya, tapi justru
akhirnya dia yang terbunuh karena dia nggak mau kembangin digital Ya, gitu. oke. Memang menarik ya, kenapa saya ambil kasus Kodak, karena ini juga bisa, there is big lesson behind Kodak. When pada masanya Kodak menjadi raja di bidang perkameraan gitu kan ya, muncullah kamera digital. Waktu itu kan masih kamera digital pun masih kotak-kotak gitu. Sekarang apalagi muncul mobile phone yang fungsinya bisa replacing untuk kamera digital. Ya semakin goodbye aja tuh si Kodak gitu kan ya. Nah ini juga barangkali Ibu Bapak kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini di studi kelayakan bisnis, maka pasar itu menjadi orientasi yang sangat penting. Kalau kita nggak peduli tentang what the market needs or the market wants, maka jangan heran kalau produk-produknya tidak akan dipakai lagi, gitu kan ya. Nah, banyak bisnis-bisnis yang mungkin bankrupt, ya, kemudian tidak bisa survive karena apa? Telat melakukan inovasi, punten, punten, kemudian dia tidak berani berpikir out of the box ya. Punten. Kemudian dia juga mungkin merasa bahwa I'm the best, my product is merasa unggul, sehingga ketika datangnya kompetitors yang baru gitu kan ya, merasa tidak ready, akhirnya tergantikan. Nah itu beberapa. Nah, oke, Ibu Bapak ini kita sambil menunggu sampai ke pukul 21.00 ya, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Saya minta Ibu Bapak untuk menganalisis satu unit bisnis, boleh apa saja sih, hotel, resto, destinasi, ataupun produk yang kaitannya dengan bisnis tertentu ya. Nah, kemudian saya ingin tanya juga, bagaimana unit tersebut telah melakukan strategi pemasarannya dari sisi merek, distribusi, harga, promosi. Contoh yang tadi ya, misalnya Kodak. Kodak mereknya sangat kuat sebetulnya, distribusi juga luas, harganya juga terjangkau, promosinya juga mungkin akhir-akhir ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana penilaian Ibu Bapak terhadap kondisi tersebut? Apakah harus dipertahankan atau diperbaiki? Nah, dengan kondisi Kodak, tentu dia bisa bangun lagi dengan apa? Melakukan innovation ya, atau mungkin re-innovation, atau mungkin new branding, atau mungkin apa. Nah, tentu ini nggak mudah karena kehadiran produk-produk baru itu bisa merubah mindset konsumen. Mindset udah terlanjur jatuh cinta dengan produk baru yang sudah memenuhi kebutuhan kebutuhan office ya, kebutuhan daily-nya. Kemudian ketika misalnya Kodak ingin mengembalikan diri dengan fungsi-fungsi itu agak sulit karena mindset dari masyarakat saya sudah terpenuhi oleh brand ini. Oke, Mangga silakan. I'll give you time 2-3 menit menyampaikan. Oke. Nah, Ibu Bapak juga sambil nunggu ini. Jadi sebetulnya kan saya sedang melihat respon pertanyaan Ibu Bapak ketika UTS gitu ya. Ada beberapa yang belum masuk. Yang penting dikerjakan saja Pak gitu kan ya, supaya juga saya fair bagi semua bisa memberikan penilaian. Kami paham dengan keterbatasan ini ya, ada beberapa yang belum masuk tuh UTS-nya, kemudian tugasnya ya, supaya ada report tapi saya ke adminnya di EduPart ya. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Mangga Ibu Bapak yang mau analisis about strategi pemasarannya. Pak Moyo, would you like to explain about your opinion, your point of view? Izin Bu, ini pertanyaannya terkait dengan perusahaan yang awalnya struggle lalu menjadi survive, maksudnya itu Boleh, Bu ya? boleh apapun Pak. Yang paling lihat saya ingin melihat bagaimana dia sudah melakukan strategi pemasarannya dan apa yang big lesson bisa kita ambil. Silahkan Pak.
Mungkin kita bisa melihat salah satu perusahaan transportasi cukup besar juga di Jakarta khususnya, yaitu Oke. PT Bluebird ya Bu, taksi Oh, Bluebird Bluebird. taksi ya, oke. Ada ya taksi Bluebird di zamannya saya masih bujang Bu, izin di bawah tahun 2010 ya kalau tidak salah, itu banyak sekali berjamuran taksi-taksi berkeliaran di area Jabodetabek, dari Bluebird, Gamya dan lain sebagainya. Nah, semenjak adanya transportasi online, berguguranlah para transportasi taksi tersebut, sehingga mereka tidak bisa menyesuaikan dan lain sebagainya, sementara pasar menginginkan serba praktis menggunakan gadgetnya. Nah, berbicara Bluebird, yang awalnya mereka bertentangan dengan adanya transportasi online tersebut, mereka bisa menyesuaikan, mereka bisa adjust dan akhirnya, bahkan kalau tidak salah, terakhir itu Bluebird ini bekerja sama dengan pihak Gojek ya, PT Gojek Indonesia. Kalau kita buka aplikasinya Gojek, terdapat transportasi Bluebird. Sementara perusahaan taksi lainnya tidak survive. Sementara Bluebird sampai saat ini, meskipun cukup struggle bersaing dengan transportasi online yang lain, tapi mereka masih tetap, kalau saya pikir mereka survive ya. Sampai terakhir, saya pernah baca salah satu perusahaan mereka masih mencari para driver baru. Itu salah satu contoh mungkin yang awalnya struggle dan hanya Bluebird sendirilah yang masih bisa survive, meskipun ada memang beberapa perusahaan taksi kecil kalau menurut saya ada berkeliaran di area Jabodetabek, tapi tidak banyak, tidak sebanyak Bluebird saat ini. Itu aja sih Bu, contoh salah satu perusahaan yang awalnya struggle akhirnya bisa survive karena mengikuti pasar dan zaman. Thank you Bu. Yes, walaupun mungkin Bluebird juga berat ya melihat kondisi dengan hadirnya beberapa aplikasi berbasis online ya untuk pemenuhan kebutuhan transportasi bagi masyarakat gitu kan. Me, myself ya, I love taking Bluebird when I'm doing activity. Tapi dengan adanya GrabCar ya menjadi lebih mudah dan praktis gitu kan ya. Tadi ada semacam switch atau swing perubahan perilaku konsumen itu karena apa? Ya betul tadi kata Pak Ajis ya, adanya apa? Kepraktisan konsumen dalam membeli kebutuhan, kemudian dari sisi price gitu kan ya, orang semakin berpikir kritis gitu kan ya, yang harga murah, harga cepat, pelayanan lebih baik itu kan. Thank you Pak Ajis for your sharing. Again, I would like to invite for the others please. Silahkan. We still have time. 15 minutes more. Oke. Saya selama perkuliahan yang baru dengar itu Pak Aji dengar suaranya, Pak Budi sudah, Pak Guido sudah. Ibu Erma silakan Bu Erma. Ibu Erma sekali mau bersuara sedang di jalan. Mana Bu Erma? Oke, mungkin sedang ada di jalan juga. Pak Guido, welcome Pak Guido. Ya Bu, gimana Bu? Maaf tadi lagi jalan. Baik, Bu Erma sudah bergabung, bisa berespon ya Bu ya? Iya Bu. Oke, silakan Bu Erma. Kita sedang berdiskusikan tentang strategi pemasaran yang berdampak pada bisnis layak atau tidak lanjutnya. Silakan Bu Erma. Punya mungkin contoh? Strategi pemasaran gimana maksudnya Bu? Oke, tadi kita sudah berbicara masalah strategi pemasaran dari mulai harga, promosi, distribusi, kekuatan merek, gitu kan ya. Nah, tadi Pak Ajis menyampaikan satu contoh nih. Ada Bluebird yang dulunya mungkin juga sangat terkenal, lalu hadirnya para newcomers, ya, transportasi berbasis online, tapi masih bisa survive dengan berbagai strategi. Nah, tapi ada 3 merek ini
Nokia, Kodak mungkin dikatakan nggak bisa survive, tapi KFC masih bisa, ya, karena mungkin dia punya brand yang kuat, segmen pasar yang meluas secara geografis dari berbagai daerah. Nah, Ibu bisa berikan satu contoh, misalnya temuan di lapangan, oh merek ini menjadi bagus, oh merek ini hilang ditelan oleh para pebisnis baru. Silakan Bu Erma, your point of view. Kalau Kodak sih menurut saya masih ada ya Bu, tapi dia diganti nama jatuhnya jadi Canon. Bukankah Kalau kedua Kodak, itu produk yang setahu berbeda? saya dia, iya. Kodak and Canon Gimana? Kodak dan Canon apakah yang Eh, sama? Hampir sama sih Bu menurut saya, tapi dia lebih ke ini sih, lebih ke apa sih namanya tuh? Lebih ke milenialnya lebih bagus gitu. Oke. Nah, kalau Ibu Erma melihat brand-brand yang lain yang sekarang masih survive, walaupun para pendatang baru menyerbu, kira-kira apa, Bu? Tadi Pak Ajis menyampaikan, oh, taksi masih oke, Bluebird maksudnya. Oke. KFC masih bertandang. Jeko Dunkin malah mereka satu sama lain saling berdampingan, walaupun punya segmen pasar masing-masing. Hoka-Hoka Bento misalnya? Hokben dengan siapa kompetitornya? Hokben Jepang ya. Dia kan makanan franchise Jepang kan, Iya. Ibu ya? Oke. Oh bukan, pada Indonesia. Di Jepang. Hokben punya Indonesia, bukan punya Jepang. Iya. Sama apa ya? Okay, let's talk about noodles. We have some brand like Indomie, ya, dari Indofood, ya. Oke. Indomie, kemudian newcomer-nya adalah mie sedap. Kemudian ada Sarimi, misalnya. Oke. What do you think? Apakah mereka ini sebetulnya competitors or mereka punya segmen pasar masing-masing? Yes, Bu Erma? Mixue dan Momoyo. Iya Bu. Misalnya Mixue sama Momoyo Bu. Okay, so what do you think about those brand? Karena Mixue sama Momoyo dia hampir sama buatannya, produknya, dan pembuatannya juga hampir sama Bu. Oke. Siapa yang lebih luas pangsa pasarnya, Momoyo or Mixue Bu? Oke. How about from the taste, rasa? Menurut mungkin observasi Bu Erma, mana yang lebih disukai oleh pasar? Mixue atau Momoyo? Mixue Bu. Mixue. Lebih karena kalau Mixue lebih banyak ininya pelanggannya. Kalau Momoyo mungkin yang saya lihat agak kurang ya. Oke, thank you. Ibu Erma sendiri bekerja di bidang industri hospitality, or are you teaching, or are you working in hospitality industries? Udah keluar sih Bu, sekarang di hospitality, di hotelnya. Oh, oke. Sekarang lagi bisnis aja. Oke, I see. Thank you Bu Erma for your opinion regarding to the strategic business. Nah, kenapa saya selalu menanyakan ini? Paling nggak kan dalam satu pembelajaran kan nggak mungkin saya harus melaporkan nih ke administrasi karena mungkin performa dalam kegiatan Zoom ini, dari mungkin laporan-laporan secara tertulis di UTS, di tugas gitu kan. Ketika ada misalnya communication, why in Zoom line communication, itu menjadi bagian juga saya melihat ini aktif, oh ini juga bisa merespon gitu kan ya. Ya, thank you so much. Now we have probably one person more. Silakan seorang lagi bisa menyampaikan satu idea bahwa pentingnya for strategic business in marketing is very important. Ya Ibu, maaf tadi saya masih di jalan. Yes, no worries Pak Guido. So are you going to share
Iya, tadi saya dengar ada KFC ya Bu ya, masih tetap bertahan. Yes. Same also with McDonald ataupun Oke. yang lainnya ya Bu ya. Mhm. Atau dari sisi persaingan Indomart, Alfamart, Oke, dan oke. Indomart dan segala macam. So Mhm. karakteristiknya yang kita lihat adalah siapa yang bertahan itu adalah kembali kepada ada peluang daripada market untuk dilakukannya inovasi. Oke, Hampir intinya the sama keyword is kalau innovation. Mhm. innovation. Kalau Correct. kita bicara dengan yang namanya antara KFC dan McDonald ya Bu, dua-duanya saling menguatkan pasarnya masing-masing karena KFC base-nya adalah ayam, tidak menjual Mhm. burger. Tapi Oke. toh burgernya juga keluar gitu. Mhm. Mhm. Bersama juga McDonald is basically adalah burger gitu. Tapi tetap juga mereka mengeluarkan Grilled ayam chicken, ayam. karena itu adalah saling satu ini. Ada Mhm. inovasi lain seperti KFC akan mengeluarkan pojokan yang ada di beberapa outlet itu adalah yang cookies ya. Mhm. Itu juga menjadikan satu inovasi dan jadi bukan hanya main daripada ininya saja. Mhm. Kalau misalkan McDonald juga mengeluarkan kopinya dan sekarang juga Indomart juga mengeluarkan kopinya juga di setiap outlet juga ada jenis-jenis kopinya yang mereka bikin langsung gitu di beberapa Mhm. outlet. Ya hal-hal itu ya persaingan itu adalah melihat pangsa pasar bagaimana inovasi yang akan dikeluarkan itu meet their market gitu loh. Yang targeted marketnya yang mana, apakah itu berhasil, ada yang berhasil untuk menambahkan menambah market terhadap penjualan, Mhm. ataupun itu adalah sebagai usaha untuk mempertahankan dan mendapatkan share market yang ada pada saat ini gitu loh. Oke. Jadi itu yang saya lihat dari sisi food industry. Kalau Mhm. dari sisi toko dan segala macam gerai yang paling banyak itu kayak supermarket. That was again tidak cepat untuk melihat dari pangsa pasar yang beralih kepada sisi online. Mhm. Nah, Oke. jadi akhirnya kan kayak Giant lah dan segala macam itu banyak yang tutup gitu loh. Betul, betul. Kalau Mhm. istilah ya, kalau tadi ada Jeko sekarang berubah menjadi Mako. Itu adalah bukan strategi inovasi, tetapi memang dari sisi franchising yang sudah berakhir dengan Jeko di Indonesia gitu. Ini kaitan dengan kontrak, Pak, seperti Bread Talk Betul. ya, sekarangnya juga begitu Ya, ya, seperti break karena talk dan kontrak segala ya. macam. Ya, it's about kontrak, it's about ini dan segala macam. Akhirnya tetap mereka bread talk tetap mempertahankan kemakonnya dengan kualitas yang sama, tetapi dengan variasi Nama yang yang berbeda. bertambah gitu. Betul. Jadi banyak sekali dengan era disrupsi ini melihat daripada kalau kita lihat daripada produk-produk besar yang memang sangat persaingannya sangat berat, di mana kita tetap secara seorang pebisnis harus melihat daripada sisi apa main yang perlu dipertahankan, apa yang perlu ditambah atau menjadi satu inovasi baru untuk melihat daripada pangsa pasar yang ada gitu, yang mulai terus berkembang. Oke, Mungkin thank you. itu sih dari siapa. Okay, nuhun Pak Guido, it's very comprehensive explanation. But I have a curiosity question Pak untuk Pak Guido yang mungkin telah lama di industri hotel gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau persaingan di hotel Pak sebetulnya? Apakah juga ini dipengaruhi oleh perilaku konsumen atau tamu atau pengunjung gitu kan ya? Bukankah misalnya ada peribahasa gitu kan ya? Tidur itu kan sama, memejamkan mata. So what do you think? Di hotel juga jelas persaingannya itu sangat kuat ya Bu, di mana inovasi juga tetap dilakukan, tetapi inovasi itu banyak dilakukan oleh mungkin untuk dari sisi satu brand ya Bu ya, misalkan Ason gitu loh, dia mendiversifikasikan dengan
adanya turunan yang baru misalkan. Tetapi dari sisi lain persaingannya timbul dari tipikal hotelnya, ya misalkan muncullah bobo kabin lah, kemudian queue ke hotel dan segala macam. Itu yang akan menyasar daripada sisi market-market pasar tertentu, pasar muda atau pasar yang memang they don't need the facilities gitu loh. Nah, dari sisi ya hotel-hotel yang sudah memang bertahan ya yang lama dengan konsep yang lama, itu juga sudah banyak melakukan satu inovasi. Inovasinya di mana tetap mereka mempertahankan sisi service yang mereka harus pertahankan, tetapi inovasi yang akan dilakukan adalah dari sisi teknologi. How to get the market, dan juga how the hotel accepted the teknologi yang diinginkan oleh si customer itu bisa dipenuhi. Yang paling basic adalah bagaimana yang namanya di hotel itu wifi itu gratis dan juga tidak terputus-putus gitu ya. Kemudian juga dari sisi istilahnya colokan lah Bu ya. Colokan ini istilahnya bagaimana bisa disiapkan di mana aja atau dengan tidak merubah daripada satu sisi infrastruktur atau apapun dan segala macam. Kalau dari sisi TV, sekarang TV kan kebanyakan TV nonton yang tidur ya Bu ya. Nah, how the TV itu bukan menjadi tontonan untuk melihat berita atau apa, karena dilihat adalah how the people can connect entah itu dari laptopnya, dari iPhone-nya atau dari tab-nya, itu bisa nonton YouTube atau nonton Netflix itu bisa disambungkan dari handphone ke TV-nya gitu. So that kind of things yang memang itu dibutuhkan atas inovasi hotel-hotel yang sudah ada gitu. Alright, thank you so much Pak Guido. Berarti ini kaitannya juga dengan tren dan perilaku pengunjung ya, sangat mempengaruhi terhadap paradigma bisnis yang berkembang. Oke, Ibu Bapak, the time is almost over. I would like to say thank you so much for your sharing. I would like to close this PowerPoint. If you don't mind, please, hari mungkin di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir di semester ini, kalau memungkinkan, could you open your camera so we take your picture, sehingga saya ketika penilaian jangan sampai taunya ini Pak Guido, ini Pak Budi, yang lainnya saya nggak kenal gitu kan ya. Oke. Everybody, would you mind opening your camera, please, so I can know your face? Oke, ya. Pak Ajis, Pak Gilang, Pak Moyo, Pak Sukanto. Nah, jadi gini Bu Bapak, saya mendapatkan list presensinya kan banyak sekali. Nanti juga saya mau bicara nih dengan admin dari Edupart gitu kan ya. Di presensinya sangat banyak gitu list namanya, tapi yang aktif mungkin saya hanya beberapa nih gitu kan ya. Nanti ini ya bagaimana gitu kan ya. But again, I have to be fair, to be objective to all my, let's say, my students in this class gitu kan ya. But I would like to say thank you very much. Mungkin kami nanti saya juga mengolah nilai yang sudah masuk, pekerjaan yang sudah masuk ya, dan mungkin nanti admin akan menginfokan untuk pelaksanaan UAS. Sebagai informasi, UAS-nya mungkin kurang lebih untuk memudahkan saya untuk correcting, barangkali lebih pada case study ya, berkaitan dengan SKB, terkait dengan kayak kemarin resiko bisnis, kemudian pengembangan dari strategi pemasaran dan lain-lainnya. Oke, saya sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama menyampaikan materi di 6 pertemuan ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi ibu bapak yang beragama Muslim, dan thank you so much for joining my class. See you next session. Sampurasun semuanya, hatur nuhun ya. Sampai ketemu Ibu. Oke, mangga izin. Sibuk. Terima kasih Bu.